Selamat malam, Bapak. Selamat malam Azkia. Saya Azkia mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai Bapak tentang usaha event organizer yang Bapak jalankan. Kan, Kapan Bapak memulai usaha ini? kalau usaha ini dimulai sekitar tahun 2010, jadi udah berjalan selama 15 tahun gitu. Event organizer itu membidangi apa saja? Event organizer itu ada dua kata, ada event, ada organizer. Jadi kalau event itu kegiatan atau acara, organizer itu adalah sebuah kegiatan atau usaha yang menata, membuat tata laksana bagaimana sebuah event itu berjalan sesuai dengan konsep acara yang diharapkan oleh klien gitu. Jadi itu tugasnya event organizer ya. Ada lagi. Dapat ide dari mana Bapak usaha ini? Baik, sebelumnya Bapak itu adalah pemain musik. Jadi bermain musik itu kita sebagai pemain musik datangnya harus duluan, pulangnya belakangan. Kenapa duluan? Karena kita ada cek sound. Nah, kenapa belakangan? Ya karena tunggu acara selesai baru kita pulang. Nah, setelah melihat, oh ternyata di event ini menarik sekali. Karena apa? Ada konsep yang harus dilaksanakan, ada tata laksana acara, terus ada banyak talent, ada banyak vendor yang bergabung dalam satu kegiatan untuk satu tujuan dari berbagai macam soft skill ya. Jadi itulah yang membuat tertarik Bapak untuk membuat usaha event organizer ini. Begitu. Berapa modal yang Bapak keluarkan untuk memulai usaha ini? Kalau modal sebagai event organizer itu tidak besar karena kan Bapak hanya menjual konsep, menggambar dengan menggunakan SketchUp, menjual konsep. Nanti barang-barang produk yang kita gunakan untuk event adalah produk rekanan vendor-vendor. Jadi modalnya di awal itu kurang lebih hanya 10 juta. Tapi dari 10 juta kita bisa punya omset luar biasa setiap tahunnya begitu. Apakah ada tantangan dalam menjalankan usaha ini? Tantangan, setiap usaha pasti ada tantangan. Apalagi kalau yang kita hadapi itu adalah klien-klien seperti pemerintahan, pejabat dengan segala dinamika. Maksudnya dinamika begini, misalnya dalam waktu pertemuan kita melalui meeting atau Zoom meeting itu konsepnya A, B, C, D. Tiba-tiba pas mau acara berubah, itu tantangan. Tapi itulah memang bagian dari event itu, salah satunya itu tantangan. Tapi itu sangat menarik dan selama ini sih ya have fun dan klien sih puas. Itulah dinamika, itu tantangannya. Bagaimana Bapak menyikapinya? Itu tadi seperti yang Bapak sampaikan dalam menyikapi setiap event. Jadi sewaktu kita mendapatkan sebuah event ya, itu kita udah masukkan di dalam event itu adalah tantangan. Jadi artinya karena tantangan itu adalah bagian dari event itu, sehingga kita menyikapinya yaitu tadi dengan respon yang positif. Artinya kalau ada dinamika, kita menyikapinya tentu dengan positif, dengan arif, dengan bijaksana, di mana kita berprinsip tidak ada pekerjaan tidak bisa kita selesaikan selama masih dalam frame yang sifatnya pantas, patut, dan negosiable lah begitu. Wow, hebat sekali. Apakah menjalankan suatu usaha itu harus memiliki latar pendidikan yang sesuai? Tidak juga. Kalau Bapak itu pendidikannya adalah sarjana pertanian. Jadi kalau lebih spesifiknya dulu Bapak jurusannya adalah jadi kami itu ada jurusan namanya Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, kemudian ada lagi jurusan dari Sosial Ekonomi Pertanian itu pembangunan pertanian, program studinya. Tapi setelah Bapak tamat dari sekolah, mencoba untuk menggunakan ijazah,
Tapi kok waktu itu sulit ya. Tapi akhirnya Bapak mencoba peruntungan dengan menggunakan bakat sebagai pemain musik, sebagai orang event, dan ternyata alhamdulillah saat ini Bapak bisa menjalankan usaha dengan soft skill yang ada. Walaupun di belakangnya ada SP yang tadinya harus sarjana pertanian, sekarang dipanggil sarjana pertunjukan. Begitu. Oh iya Pak, ngomong-ngomong nama IO apa? Dapat inspirasi dari mana? Baik. HG Bali Production itu nama IO-nya Bapak. HG itu kepanjangan dari nama belakang Bapak, Hanggodo. Jadi nama Bapak kan Zulpri Hanggodo. Hanggodo itu disingkat HG. Loh, kenapa Hanggodo? Jadi Hanggodo itu kalau cerita dari orang tua Bapak, Hanggodo itu adalah keluarga Kerasakti. Jadi ada Hanggodo, Hanoman, Sugriwo, Subali. Nah, cuman Hanggodo ini walaupun saktinya sama dengan Hanoman, dia lebih banyak behind the scene. Artinya dia sakti, tapi dia lebih banyak di belakang layar, tidak sering muncul. Beda dengan Hanoman. Sama dengan Bapak bekerja di event. Bapak tuh kan bekerjanya before after, sebelum dan sesudah atau behind the scene. Tapi orang bisa menikmati hasil kerja Bapak. Kenapa? Karena kan kita seperti besok tuh Bapak udah loading ini untuk event besok soft openingnya acaranya MDI Marina Development Indonesia di Pelabuhan Benoa tanggal 26. Tapi besok udah mulai loading. Nah, nanti acaranya orang tanya, "Wih, acaranya wah, bagus, hebat." Misalnya menteri datang. Tapi orang kan nggak lihat Bapak, kecuali Bapak ada di dalam itu sebagai show manajemennya. Tapi kebetulan yang ini Bapak juga ikut dalam show manajemen, jadi Bapak menyiapkan. Terus pas acaranya juga ada, setelah acara juga harus clear up. Nah, jadi itulah kira-kira filosofi kenapa namanya Hanggodo. Saktinya sama dengan Hanoman, tapi dia lebih banyak bekerja dalam diam. Ya, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, maksudnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika membuat usaha seperti Bapak? Oke, yang paling harus kita jaga itu adalah yang paling penting itu adalah kepercayaan. Kita tidak boleh prestasi. Kenapa? Saat kita sudah lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Itu yang harus kita jaga. Yang tidak boleh sama sekali kita langgar itu adalah membuat kepercayaan konsumen ataupun vendor menjadi berkurang terhadap kita. Itu yang tidak boleh. Nah, yang boleh ya selalu berinovasi. Boleh kok kita bisa mencontoh ada orang yang lebih baik, IO yang lebih baik, cara kerjanya itu mencontoh boleh. Karena kalau kita mencontoh itu kan orang tidak rugi. Ya, yang rugi kalau kita mencuri. Jadi yang tidak boleh itu adalah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh siapapun. Kemudian yang boleh kita lakukan itu ya itu tadi, tetap berbuat upgrade diri, mencontoh hal-hal yang baik, itu boleh. Ada lagi? Wah, Bapak hebat sekali. Aku juga ingin seperti Bapak. Boleh, nanti kalau mau pas saat Bapak bekerja boleh ikut bekerja. Kalau udah pernah ikut ya bekerja sambil lihat-lihat, oh seperti itu event, seperti itu event gitu. Bagus buat pengalaman ya, Azkia. Ya. Mm-mm. Terima kasih Pak. Saya Sama-sama. sudah mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Bapak. Semoga usaha Bapak lancar. Amin. Makasih Azkia, sehat selalu.